Seorang perantau, insya Allah sabarnya nggak kurang-kurang. Karena setiap hari kita selalu dihadapkan dengan kemacetan, tapi kita selalu tahu arah untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini hari Jumat kembali. Nggak kerasa sudah tanggal 3 Februari 2023. Kita akan pulang kerja. Kayak apa kemacetan di pulang kerja di hari Jumat. Dan kita akan ngobrolin terkait dengan rekomendasi mobil-mobil second untuk keluarga di tahun 2023. Jadi ikuti terus video ini dan subscribe bagi yang belum. Oke, kita langsung berangkat. Pasang seatbelt. Habis itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Oke, nyalain GoPro sudah. Kita rekam. Oke. Kita siapkan kartu untuk keluar parkir. Oke, bismillah. Nah. Oke, jadi kita keluar dari pabrik tercinta itu jam 16.51. Oke. Oke, masih ada yang lewat. Oke, aman. Nah. Oke, jadi inilah pabrikku tercinta. Pabrikku tercinta di hari Jumat yang hari ini tuh mendung banget. Ya suasananya Karawang 2-3 hari ini tuh mendung. Wah, ini kemacetannya sudah mengular ya, sudah mengular sampai ke arah sana itu. Ya karena memang hari Jumat gitu ya. Jadi pada pengen pulang on time. Oke, kita langsung aja nih sembari melibas kemacetan. Sembari poros dulurku juga melihat kondisi pulang kerja di Karawang itu seperti apa. Kita ngobrolin terkait dengan mobil-mobil rekomendasi untuk keluarga di tahun 2023 ini yang budgetnya sekitar 50 juta sampai di 150-an juta ya. Oke, nah ini yang pertama, pilihan pertama di harga kisaran 135-an atau 150 juga bisa gitu ya, yaitu Innova ya, nggak jauh-jauh dari Innova ya. Jadi Innova silahkan bisa diesel, bisa bensin ya. Itu kalau kisaran kita punya harga, punya uang 150 jutaan, itu ya pasti bisa beli Innova bensin di tahun-tahun muda ya, tahun 2013, 2015 itu masih bisa di range harga itu. Tapi kalau diesel biasanya lebih mahal ya, sekitar 15 jutaan gitu. Jadi kalau mau diesel ya berarti 150 juta itu paling di range Innova diesel tahun 2013 atau 2012 gitu ya. Kalau Innova punya aku ini, kalau ada yang nawar ya pasti jualnya, tapi nggak dijual. Enggak, ini nggak ada, nggak dibuka harga gitu. Oke, jadi Innova itu sangat recommended sekali di harga 100 jutaan ya. 100 jutaan itu Innova itu pilihan utama lah gitu ya, kalau orang yang tahu Toyota. Tapi kalau memang sudah hobi sama merek lain, contohnya misalnya nih CR-V Honda ataupun Mitsubishi di Pajero ada nggak ya yang 150-an, atau ibaratnya expander gitu ya, expander
itu ya itu kembali lagi sih. Tapi rekomendasi pertama tetap Innova gitu ya. Jadi Innova. Kenapa Innova? Kenapa Innova direkomendasikan? Pertama, kalau kita punya uang 100-an juta gitu, 100-an juta untuk mobil keluarga, rencananya akan memuat keluarga besar, memuat barang yang berat gitu. Pilihannya itu sudahlah mantep Innova gitu ya, karena semua pertanyaan itu, semua kegundahan itu terjawab oleh Innova. Kijang Innova, memang tiada duanya. Oke, terus yang kedua, kalau ibaratnya punya uang 100-an juta, kalau misalnya nih 150-an juta gitu ya, kita petokin aja di 150-an juta, agak pengen yang irit gitu ya, iritnya lebih dari Innova gitu ya. Saya paling bawa orangnya atau bawa saudara saya nggak full banget kok mas gitu ya. Ya pilihan kedua adalah jatuh ke Avanza. Jadi Avanza tahun kalau kita punya uang 150-an juta bisa di tahun 2000 mungkin 18 gitu ya. Jadi Avanza tahun baru gitu ya. Jadi baru 5 tahunan gitu. Tapi nanti akan kita review juga ya. Apa saja sih yang harus kita perhatikan kalau kita harus beli mobil second, karena ini sangat penting sekali untuk negosiasi harga gitu ya. Jadi kita bisa dapat harga yang paling minimum lah gitu ya. Jadi paling minimum, kalaupun nanti akan harus mengeluarkan budget lagi setelah mungkin kita beli, habis itu baru sebulan 2 bulan ada hal-hal yang pas waktu kita beli tidak terlihat, dan itu menjadi terkuak setelah menjadi milik kita gitu ya. Itu minimal kita punya uang untuk membersihkannya atau membereskannya. Oke, terus yang kedua 150-an, kenapa Avanza? Ya Avanza ada di titik optimum ya, ada di titik ibaratnya ya optimum gitu ya, bukan maksimum gitu ya. Jadi ada di titik optimum, irit iya, tangguh iya, karena dia masih ibaratnya masih keluarga penggerak belakang, yang dimana penggerak belakang lebih tangguh lah ya, seperti tanjakan ataupun membawa beban yang lebih berat gitu. Pokoknya dia itu ada di tengah-tengah gitu ya, ada di tengah-tengah. Makanya kita rekomendasikan nomor 2. Mobil itu memang sangat penting untuk keluarga besar, apalagi karena biar bisa jalan bareng ya harus ada mobil gitu ya. Mobil tuh sekarang bukan sesuatu barang yang mewah lagi. Yang penting mobil itu adalah fungsinya bisa mengantarkan orang dari titik satu ke titik yang lainnya. Itu fungsi utama mobil itu. Terus kita akan ngomongin tadi ya, nanti akan saya juga ulas lebih detail di video-video yang lainnya. Jadi kalau kita beli mobil second itu kita harus memperhatikan banyak hal ya. Kita harus memperhatikan banyak hal, terutamanya adalah mesinnya, habis itu kaki-kakinya, habis itu bannya. Nah itu harus diperhatikan. Perhatikan banget itu. Karena apa? Ya karena ketika kita tidak tahu kondisi saat itu, kondisi mesinnya seperti apa, track recordnya bagaimana, habis itu kaki-kakinya apakah masih oke atau enggak, bannya usianya berapa, ketebalannya bagaimana. Nah ketika kita tidak tahu hal-hal tersebut, kita pasti akan
menguras kocek setelah kita membeli mobil tersebut gitu ya. Nah itu, jadi pengalaman saya ini bisa dijadikan referensi gitu ya. Ya alhamdulillah saat saya membeli Inilvi ini, mobil Innova saya ini di tahun 2014 itu alhamdulillah bannya itu masih tebal gitu ya. Terus juga kaki-kakinya masih bisa sampai 2023 kemarin gitu. Jadi 2014 sampai 2023 9 tahun ya, walaupun 9 tahun nggak genep ya, taruhlah 8 tahun gitu kan. Kaki-kaki juga lumayan mahal. Nanti harganya kita akan ulas di video yang lainnya gitu. Nah jadi ketika kita beli mobil second, nah itu memang harus banyak yang kita cek gitu ya. Jadi kalau beli mobil second jangan jangan malas-malas ngecek gitu. Jadi harus dicek semuanya, dan itu bisa menjadi negosiasi harga gitu ya. Jadi harga mobil second itu kan nggak ini ya, nggak mati gitu ya. Maksudnya kita bisa nego gitu, karena ya yang punya bukan lagi showroom gitu ya, bukan lagi mobil baru gitu ya, ada di dealer gitu. Jadi itu adalah mobil di rumah-rumah gitu. Kalaupun di showroom pun juga mungkin kita masih bisa nego, tapi pasti harganya sudah tipis lah negonya. Tapi kalau kita masih negosiasinya sama pemiliknya, itu biasanya kita punya banyak hal yang bisa dibicarakan gitu. Karena sejatinya ya mobil itu harus prima gitu ya. Jadi kita jangan sampai membeli mobil yang kondisinya tidak lagi prima gitu. Jadi harus benar-benar dicek poros dulur. Oke, dari ngomongin mobil, ibaratnya rekomendasi mobil ya, walaupun yang saya rekomendasikan tetap aja Kijang Innova gitu ya. Habis itu kita ngomongin apa aja yang harus dicek saat beli mobil second. Selanjutnya kita akan ngomongin terkait dengan Lebaran Idul Fitri gitu ya. Lebaran Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri seperti yang sudah kita tahu bahwa ada di bulan April, dan saat ini sudah masuk bulan Februari. Berarti kemungkinan tiket-tiket kereta itu sudah mulai dibuka ya. Jadi sudah dimulai dibuka ya, harus siap-siap gitu ya. Wah ini macet banget nih tol Jakarta Cikampek nih. Oke, jadi harus siap-siap untuk beli tiket kereta gitu ya. Nah beli tiket kereta ya jangan sampai mepet-mepet, karena semakin mepet ya yang pertama akan susah untuk dapat tiketnya. Yang kedua, kalaupun dapat harganya pasti lebih mahal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wah ini kita udah 2 jalur, berarti penumpukan sudah mulai ada. Oke, dari Idul Fitri kita akan ngobrolin lagi terkait dengan perkuliahan ya. Terakhir ya, ini terakhir. Nanti ibaratnya di 20 menit kita akan stop. Jadi kita akan lanjutkan obrolannya di hari Jumat minggu depan. Perkuliahan semester 7 menuju semester 8. Jaga mental, jaga mood, karena skripsimu harus segera dirampungkan poros dulurku yang ada di semester 7 ya. Jadi skripsinya sudah harus dirampungkan. Jadi jaga mood, jaga semangat, karena semuanya harus segera diselesaikan. Untuk yang belum sempro, saya doakan semoga segera dapat ACC dari para dosen pembimbing agar bisa segera sempro, dan juga
bagi yang sudah sempro habis itu harus revisian, semoga revisiannya lancar gitu ya. Nah, jadi memang skripsi itu harus terus ditelateni ya para sedulur, ditelateni, dikerjakan gitu ya, ditelateni, dikerjakan, karena kalau nggak ditelateni ya pasti akan ibaratnya keteteran gitu. Oke, ini kita sudah ada di pintu gerbang KIIC ini para sedulur. Lagi di depan ada bus yang di kanan, habis itu truknya sudah nongol gitu ya, jadi harus ekstra hati-hati. Untuk para sedulurku semuanya yang pulang kerja, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Kita harus bersyukur dan juga semangat buat yang besok lembur. Walaupun banyak sekali permintaan, tapi terkadang sesuatu yang impor itu akan menyusahkan kita sendiri, sehingga permintaannya tidak bisa terjawab gitu ya. Jadi semangat buat yang lembur. Besok hari Sabtu saya juga akan lembur, tapi lemburnya di channel Lutfi Eka Biardian gitu ya. Oke. Nah ini kita sedang menunggu antrian. Nah mungkin itu saja ya para sedulur, 20 menit gitu ya. Jadi dari pintu gerbang perusahaan tercinta, PT Ku tercinta gitu ya, sampai di pintu gerbang ini, walaupun jaraknya paling nggak ada lebih dari 3 kilo, nggak ada. Saya sih nggak ngitungin ya tadi, tapi kayaknya nggak ada lebih dari 3 kilo. Kita harus menempuhnya dalam waktu 20 menit para sedulur. Jadi seorang perantau insya Allah sabarnya nggak kurang-kurang, karena setiap hari kita selalu dihadapkan dengan kemacetan, tapi kita selalu tahu arah untuk pulang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel Lutfi Eka Biardian ini. Dan salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih.